Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat datang lagi di channel Markas At-Tahirah bersama saya Yasmin Tahirah. Insyaallah di video ini kita akan membedah hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah An-Nazi'at ayat 15 sampai dengan ayat 26. Semoga video ini bermanfaat. Langsung kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ayat ke-15 هل أتاك حديث موسى هل أتى pada huruf ta terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Mad tabi'i ditandai juga dengan alif kecil. Hadithu di mad tabi'i karena ada ya sukun yang sebelumnya berharakat kasrah, kita baca panjang 2 harakat. Mu juga mad tabi'i karena ada waw sukun yang sebelumnya berharakat dhammah, dibaca panjang 2 harakat. Musa, sa mad tabi'i karena ada alif maksurah yang sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Huruf yang bentuknya seperti huruf ya ini merupakan salah satu variasi dari huruf alif. Ya, ini namanya alif maksurah. Jadi ini bukan huruf ya, tapi huruf alif. Karena alif maksurah ini sebelumnya berharakat fathah, kita membacanya panjang 2 harakat. Kemudian perhatikan juga tanda yang berbentuk seperti pedang atau tanda alis yang pada tanda ini biasanya kita membacanya panjang 4, 5 atau 6 harakat, tapi di sini tidak berlaku kecuali kalau kita muwasal atau melanjutkan bacaan dari ayat ke-15 sampai dengan ayat ke-16. Kalau kita waqaf pada ayat ke-15, di sini berlaku hukum mad tabi'i. Kalau kita wasal ke ayat ke-16, berlaku hukum mad jaiz munfasil. Karena mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah di dalam 2 kata yang berbeda. Jadi kalau kita berhenti di sini kita baca 2 harakat. Kalau kita menyambung dari kata Musa ke idnada, maka kita baca 4 harakat. Ayat ke-16. Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Huruf dzal merupakan huruf rokhawah, kita membacanya dengan lembut, tidak boleh diberi penekanan berlebihan, dan ini sering terjadi kesalahan saat membaca ya. Kita menekan nada, nah itu tidak boleh karena kalau kita menekan berarti kita memberikan huruf dzal ini sifat syiddah yang tidak dimilikinya. Jadi bacaan yang benar adalah nada. Mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, kita baca panjang 2 harakat. Mad tabi'i karena ada alif maksurah yang sebelumnya berharakat fathah, kita baca panjang 2 harakat. Rabbuhu, hu dibaca panjang 2 harakat karena ini merupakan mad silah qasirah karena ada ha dhamir yang huruf sebelumnya berharakat dan juga huruf setelahnya berharakat, dibaca panjang 2 harakat. Bil alif lam al-qamariyah karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu huruf waw, lam sukunnya dibaca dengan jelas. Bil wa mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Bil wadil alif lam al-qamariyah karena ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu huruf mim, alif lam dibaca dengan izhar atau dengan jelas. Qa huruf tafkhim dibaca dengan tebal dan mengangkat pangkal lidah. Tuwa, ta huruf tebal kita angkat pangkal lidah. Kemudian wa man'i waqf karena kita waqaf pada fathatain. Cara membacanya adalah mengganti fathatain dengan fathah lalu dibaca panjang 1 alif atau 2 harakat. Ayat ke-17. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab, huruf dzal bersifat rokhawah, beri sedikit aliran suara. Idhab, hab, qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu huruf ba yang sukun di tengah-tengah kata atau di tengah kalimat, dibaca dengan suara yang memantul. Ila, mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, kita baca panjang 2 harakat. Fir,
Ro sukun dibaca dengan tarqiq atau tipis karena di sini ro sukun sebelumnya berharakat kasrah. Fir'aun terdapat bacaan lin karena ada waw sukun yang sebelumnya berharakat fathah dibaca dengan lunak. Inna nun bertasydid wajibul gunnah, wajib dibaca dengan dengung yang dipanjangkan. Innahu mad silah qasirah karena ada hal dhamir yang huruf sebelumnya berharakat dan juga huruf setelahnya berharakat, dibaca panjang 2 harakat. Tagha, huruf ta dan huruf ghain dua-duanya huruf tafkhim dibaca dengan mengangkat pangkal lidah. Gha mad tabi'i karena ada alif maksurah yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Berikutnya ayat ke-18. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ. فَقُلْ qaf huruf tafkhim dibaca tebal dengan mengangkat pangkal lidah. Hal laka idgham mutamathilain karena ada huruf yang sama makhraj dan sifatnya yaitu huruf lam bertemu. Huruf pertamanya sukun dan juga huruf keduanya berharakat dibaca dengan idgham atau dengan memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Ila mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i yaitu alif pada ila yang sebelumnya berharakat fathah kemudian bertemu dengan hamzah di dalam dua kata yang berbeda yaitu pada kata an. Di sini mad jaiz munfasil boleh dibaca 4 atau 5 harakat. Anta ikhfa haqiqi karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya adalah dibaca dengan dengung yang disamarkan. Tazakka ka mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Ayat ke-19. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa sempurnakan makhrajnya. Wa ahdiyaka ila la mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Rabbika ra tafkhim atau tebal dibaca dengan mengangkat pangkal lidah karena di sini huruf ra berharakat fathah. Fatakhsha takh huruf kha huruf tafkhim angkat pangkal lidah kemudian sya mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Ayat ke-20. Fa'arahul ayatal kubra. Fa'ara ra mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Fa'arahul alif lam al-qamariyah karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu hamzah. Alif lamnya dibaca dengan izhar atau jelas. Mad badal karena ada hamzah yang bertemu dengan mad tabi'i di dalam satu kata dibaca panjang 2 harakat. Fa'arahul ayatal alif lam al-qamariyah karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu huruf kaf dibaca dengan izhar atau jelas. Al-kubra kub qalqalah sughra karena ada salah satu huruf qalqalah yaitu huruf ba sukun yang terletak di tengah-tengah kata atau kalimat dibaca dengan memantulkan suara. Ra huruf tebal dibaca dengan mengangkat pangkal lidah karena ra berharakat fathah. Kemudian ra juga ada mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Ayat ke-21. Fakadzdzaba wa'asa. Kadzdzaba zal yang bertasydid dibaca dengan sifat rakhawah atau dengan lunak, tidak boleh ditekan berlebihan. Wa'asa so huruf tebal kita mengangkat pangkal lidah. Kemudian so di sini juga ada mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Ayat ke-22. Summa adbara yas'a. Summa huruf ta berharakat dhammah, semua huruf hijaiyah yang berharakat dhammah itu harus dibaca dengan dhammis syafatain atau dengan memajukan bibir ya. Jadi tidak boleh dibaca summa tanpa memajukan bibir pada harakat dhammah, tapi harus kita majukan sedikit. Summa.
Kemudian mim yang bertasydid wajibul gunnah, wajib dibaca dengan dengung yang dipanjangkan. Qalqalah sughra karena ada huruf dal sukun yang terletak di tengah-tengah kata dibaca dengan suara memantul. Adbara, ra huruf tebal kita mengangkat pangkal lidah karena ra di sini berharakat fathah. Yas'a huruf sin yang sukun dibaca dengan sifat rakhawah atau mengalir. Yas'a mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, kita baca panjang 2 harakat. Ayat ke-23. Fahasyara fanada. Fahasyara, ra huruf tebal karena ra berharakat fathah, kita baca dengan mengangkat pangkal lidah. Fana nama tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Fanada, da juga mat tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Ayat ke-24. Faqala ana rabbukumul a'la. Qa huruf tebal kita baca dengan mengangkat pangkal lidah. Qa juga ada mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, kita baca panjang 2 harakat. Ana. Nah, kata ana di sini meskipun ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, tapi tidak dibaca panjang. Karena di atas kata ana terdapat ad-daurul mustatil atau tanda bulat yang sedikit melonjong. Nah, ketika kita menemukan huruf mad yang di atasnya terdapat tanda ini dalam Al-Quran, maka huruf tersebut tidak dibaca saat kita wasol. Artinya saat kita menyambung bacaan, ana rabbukum, maka alifnya tidak dibaca. Tapi kalau kita waqaf pada tanda ini, alifnya baru dibaca. Misalnya, faqala ana, baru dibaca. Meskipun sebenarnya di sini tidak cocok untuk diwaqafkan, tapi hukumnya seperti itu. Artinya, huruf tersebut dibaca saat waqaf, tapi tidak dibaca saat wasol. Rabbukum, ra huruf tafkhim, dibaca dengan mengangkat pangkal lidah, karena ra di sini berharakat fathah. Rabbukumul alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu hamzah, dibaca dengan izhar atau dengan jelas. Rabbukumul huruf ain, huruf bainiyah kita beri sedikit aliran suara. La mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Ayat ke-25. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Kha huruf tafkhim dibaca tebal dengan mengangkat pangkal lidah. فَأَخَذَهُ اللَّهُ lam al-jalalah dibaca tebal karena di sini sebelumnya berharakat dhammah. Kemudian pada lafaz jalalah terdapat mad tabi'i dibaca panjang 2 harakat. Nakala mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Nakalal alif lam al-qamariyah karena ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu hamzah, dibaca dengan izhar. Mad badal karena ada hamzah yang bertemu dengan alif dalam satu kata, dibaca panjang 2 harakat. Akhira, kha dengan huruf ra sama-sama huruf tafkhim atau huruf tebal, dibaca dengan mengangkat pangkal lidah. Wal alif lam al-qamariyah karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu hamzah, dibaca dengan jelas. Mad badal karena hamzah bertemu dengan mad tabi'i yaitu huruf waw di dalam satu kata, dibaca panjang 2 harakat. La mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Apabila kita wasal dengan ayat ke-26, maka di sini berlaku mad jaiz munfasil, boleh dibaca 4 atau 5 harakat. Ayat ke-26. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna wajibul gunnah karena ada nun yang bertasydid, wajib dibaca dengan dengung yang dipanjangkan. Fi mad tabi'i karena ada ya yang sebelumnya berharakat kasrah, dibaca panjang 2 harakat. Dza
mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat ditandai juga dengan alif kecil. La'ib qalqalah sughra karena ada salah satu huruf qalqalah yaitu huruf ba yang sukun terletak di tengah-tengah kata atau kalimat dibaca dengan suara memantul. Ra huruf tafkhim atau huruf tebal karena ra berharakat fathah dibaca dengan mengangkat pangkal lidah. Ibaratan liman idgham bila gunnah karena ada tanwin yang bertemu dengan huruf lam, hukumnya adalah dengan memasukkan atau mengidghamkan tanwinnya ke dalam huruf lam lalu dibaca tanpa dengung. Limai idgham bi gunnah karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ya dibaca dengan mengidghamkan memasukkan huruf nun ke dalam huruf ya kemudian disertai dengan dengung yang dipanjangkan. Kha huruf tafkhim dibaca tebal dengan mengangkat pangkal lidah. Sya mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 1 alif atau 2 harakat. Apabila kita wasal dari ayat ke-26 ke ayat 27 di sini berlaku mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah di dalam 2 kata yang berbeda. Tapi kalau kita waqaf di sini kita hanya membaca dengan mad tabi'i saja 1 alif 2 harakat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah selesai sudah bedah tajwid yang terdapat di dalam surah An-Nazi'at ayat 15 sampai dengan ayat 26. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang belajar dan semoga Allah memudahkan kita untuk menerapkan hukum-hukum tajwid di dalam Al-Quran sebagaimana yang telah diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.